Ketiga, acuan penggolongan biaya tenaga kerja didasarkan kepada aktivitas departemennya. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang dijalankan atau dilakukan di dalam sebuah departemen, itu yang akan dijadikan sebagai acuan untuk membebankan biayanya. Misalnya di departemen produksi ada beberapa aktivitas. Misalnya ada aktivitas pembuatan kertasnya, ada departemen finishingnya, kemudian ada pengelolaan pulp dan sebagainya. Nah, jadi kalau produksinya menghasilkan kertas, kemudian di bagian produksi itu masih ada stagesnya. Ketika bahan baku utama masuk, dijadikan pulp, kemudian setelah pulp dirubah menjadi kertas. Kalau kertasnya sudah jadi, biasanya kertas kasar tuh, nanti akan di finishing menjadi kertas yang lebih halus dan seterusnya. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang dilakukan. Dalam contoh kita kemarin, bisa juga misalnya aktivitas dalam perusahaan konveksi. Ya, aktivitas produksinya dari mana? Dari mulai pemotongan kain, kemudian menjahit kain, gitu kan. Habis itu menambah hasil jahitan dengan aksesoris atau finishing berupa obras, neci dan sebagainya. Nah, nanti akan diidentifikasi biaya-biaya aktivitas tersebut dan nanti akan dikelompokkan atau pembebannya akan digolongkan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan tersebut. Tidak hanya departemen produksi misalnya, ada juga mungkin nanti departemen gudang dan sebagainya. Tetapi kembali lagi dalam hal penelusurannya nanti ada yang mudah, ada yang susah kan begitu. Jadi kenapa misalnya ini departemen produksi sebagai contoh utama kita, karena biasanya ini yang paling mudah atau paling tidak dapat di trace back atau ditelusuri dengan lebih clear gitu kan bebannya ke produk akhirnya. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi ini, untuk melihat contoh pada poin 2 tersebut, akan digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Itu tadi ya, ada orang-orang yang mungkin ahli di penyiapan ataupun pengolahan pulpnya, kemudian nanti ada ketika itu habis itu dihasilkan kertas dan nanti ada finishing. Nah, 3 aktivitas inilah yang nanti akan dijadikan sebagai acuan untuk pembebanan biaya tenaga kerjanya. Penggolongan semacam ini ya biasanya dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah melakukan pengendalian biaya tenaga kerja yang terjadi di departemen itu. Nah, jadi kalau misalnya departemen produksi ada 3 katakanlah sub departemen lagi dan masing-masing punya spesialisasi atau kekhasan sendiri dalam melakukan pekerjaannya, maka nanti bisa ditelusuri sebenarnya. Jadi sub departemen mana nih yang bisa dikendalikan biayanya, bisa diturunkan atau bisa diefisienkan dan sebagainya. Nah, nanti akan dilihat dari rekod-rekod atau catatan biaya yang dikeluarkannya. Karena boleh jadi nanti kalau misalnya ditelusuri atau ditelaah dengan lebih baik, diobservasi bagaimana proses produksinya dijalankan, nanti orang ataupun si pemantau akan tahu ya, mana yang akan bisa diefisienkan. Selanjutnya, penggolongan dilakukan berdasarkan jenis pekerjaannya. Kalau yang tadi yang pertama adalah jenis tenaga kerjanya, sekarang jenis pekerjaan yang dilakukan. Nah, jadi seperti apa sifat ataupun jenis pekerjaannya, kemudian nanti ditelaah dan itu akan dijadikan sebagai acuan pembebanan. Nah, jenis atau sifat ini seperti apa contohnya? Nah, contohnya apakah dia operator, mandor, supervisor atau penyelia dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis ini yang akan dilihat. Kalau di istilah lain bisa jadi ada clerk gitu kan, clerk, kemudian staf administrasi gitu. Atau mungkin ada juga kalau di sana berkepangkatan ada kepala seksi dan seterusnya.
Nah, biaya tenaga kerja ini nanti akan digolongkan atau dimasukkan menjadi ada upah mandor, ada upah operator, ada upah penyelia. Sehingga nanti akan ketahuan apakah upah mandor terlalu tinggi atau tidak. Kalau terlalu tinggi, apa yang harus dilakukan? Efisiensinya di mana misalnya? Apakah dia cukup hanya menyelia ataupun mensupervisi sekian orang, 20 orang, atau bisa sampai 30 dan seterusnya. Itu bisa kita kaji. Nah, penggolongan biaya tenaga kerja seperti ini biasanya akan punya tujuan agar apa? Agar bisa terjadi ataupun bisa ada diferensiasi atau penggolongan standar upah. Tadi ya, jadi kalau upah untuk mandor berapa? Atau misalnya upah untuk staf administrasi berapa? Nah, kalau bicara soal upah, sebenarnya juga tidak hanya ditentukan oleh jenis pekerjaannya. Bahkan jenis pekerjaan yang sama bisa jadi upahnya berbeda. Misal, kalau dulu atau sampai sekarang rasanya tetap akan berlaku. Yang namanya sekretaris, katakanlah sekretaris direkturnya sama sekretaris direktur. Tetapi kalau teman-teman lihat bisnisnya, katakanlah yang satu adalah perusahaan oil and gas, yang satu adalah perusahaan manufacture lah ya, jual dagang dan sebagainya. Tentunya meskipun sama-sama sekretaris akan beda gajinya. Karena apa? Karena faktor bisnis pun akan mempengaruhi. Nah, departemen pun sama nanti. Bisa jadi departemen produksi atau sekretaris departemen produksi gajinya akan berbeda dengan sekretaris departemen umum atau sekretaris departemen keuangan dan seterusnya. Ya, jadi ini juga harus teman-teman ketahui nanti kebijakan-kebijakan seperti ini supaya apa? Supaya dalam mengidentifikasi atau mengkalkulasi biayanya tidak terjadi kesulitan ataupun kesalahan, sehingga kita dapat menghitung dengan akurasi yang tinggi. Kalau kita kaitkan biaya tenaga kerja dengan hubungannya terhadap produk yang dihasilkan, maka hasilnya adalah seperti yang sering kita bicarakan, yaitu menjadi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Rasanya kita tidak usah berpanjang lebar diskusikan ini karena sudah terbiasa ataupun kita sudah membahasnya berulang-ulang. Untuk biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang upah atau gajinya dibayarkan kepada mereka karena aktivitas yang mereka lakukan dan mereka terlibat langsung dalam proses pembuatan produk tersebut. Jadi kalau kita tarik garis ke pusat di mana produk itu diproses, jadi keberadaan mereka itu semakin dekat atau semakin jelas hubungannya dengan pembuatan produk tersebut. Nah, makanya biasanya orang-orang yang ada di produksi itu dimasukkan ke dalam klasifikasi tenaga kerja langsung ini. Jadi biaya tenaga kerja mereka dapat ditelusuri kembali kepada kegiatan pengolahan atau yang ketika produk itu menjadi produk akhir dengan mudah. Sebagai contoh, gaji dan upah operator mesin merupakan contoh biaya tenaga kerja langsung. Nanti kalau misalnya ada pekerja di bidang konveksi dan dia bagian memberikan ornamen bordiran di pakaian yang dihasilkan, itu pun menjadi contoh dari sebuah biaya langsung. Nah, sebaliknya, biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang sulit
untuk dapat kita hubungkan atau kita bebankan kepada produk akhir dengan cepat. Jadi secara akurat pun kita akan susah menelusurinya. Karena apa? Karena itu tadi, berarti pekerja-pekerja ini tidak terlibat langsung ke dalam proses penghasilan produk akhir. Atau dengan kata lain, kalau ini ada sebuah line produksi yang menghasilkan barang, maka dia tidak bersentuhan langsung dengan line produksi itu, tapi dia ada di barisan belakang lagi. Itu teman-teman, pembebanan didasarkan kepada hubungannya dengan produk. Jadi dengan demikian kita sudah identifikasi dan sudah kita uraikan. Tadi ada beberapa acuan yang bisa dijadikan untuk sebagai acuan penggolongan, dari mulai jenis tenaga kerjanya sampai yang terakhir ini adalah bagaimana hubungannya dengan produk akhir yang dihasilkan. Berikut ini akan coba diuraikan bagaimana cara kita menyusun rencana dan melakukan pengukuran atas produktivitas tenaga kerja. Kalau teman-teman mau mengkajinya lebih dalam, silahkan dipelajari di bagian manajemen lain yang secara umum. Nah, jadi ada proses perencanaan. Pada tahap perencanaan ini biasanya akan ditentukan target yang akan dijadikan sebagai acuan produktivitas yang akan atau harus dicapai oleh si pekerja, beserta bagaimana strategi untuk pencapaiannya. Jadi di awal tahun itu didiskusikan dengan atasannya biasanya ya, kemudian disepakati pada sepanjang periode ke depan akan mencapai apa saja atau akan bekerja untuk menghasilkan barang berapa dan seterusnya. Nah, ini penting karena ini akan dijadikan acuan bagaimana dia akan bekerja. Ya, karena pada prinsipnya nanti yang namanya tenaga kerja itu akan melalui proses atau akan melaksanakan proses pekerjaan yang terus-menerus, dan diharapkan dari sana si pekerja bisa mengambil manfaat banyak sehingga bisa terus meningkatkan efisiensi ataupun produktivitas kerjanya. Nah, suatu rencana untuk memperbaiki produktivitas pun itu juga harus ditentukan atau harus dibicarakan, sehingga rencana untuk perbaikan ini bisa menjadi pegangan baik bagi pekerja maupun bagi manajer, dan masing-masing punya tanggung jawab untuk proses ini. Jadi di proses nanti karyawan harus bekerja dengan sebaik-baiknya ataupun untuk meningkatkan terus produktivitasnya. Di sisi lain, manajer ataupun atasannya harus punya kemampuan untuk memonitor dan juga mendorong untuk perbaikan ini. Nah, kalau pengukurannya bagaimana? Ya, pengukurannya bisa kita lakukan dari target tersebut, kemudian kita punya strategi dan kita pantau dari waktu ke waktu dengan jalan kita kumpulkan datanya. Kalau bulan ketiga target 10 tercapai nggak 10 misalnya, oh hanya 9, evaluasi kenapa hanya 9. Sebaliknya kalau misalnya targetnya 10 tapi bisa mencapai 12, berarti apa yang menjadi pendorong bagus untuk perbaikan ini. Nah, itu terus menerus dilakukan dan terus menerus dianalisis sehingga dipahami. Kalau bicara soal pengumpulan data atau mengukur bagaimana kinerja yang tercapai satu periode tertentu, kemudian menganalisisnya, kemudian menginterpretasikan, dan kita mencoba memahami dari hasil itu semua, itu adalah pekerjaan orang-orang statistika seperti teman-teman di sini, dan itu sudah terbiasa untuk proses ataupun untuk kita bergelut dan bergulat dengan data, sehingga kita bisa memaksimalkan data tersebut untuk peningkatan produktivitasnya. Jadi ingat,
peningkatan produktivitas akan dipantau atau dievaluasi dengan jalan membandingkan antara pencapaian dengan rencana secara terus-menerus.